Assalamualaikum, bertemu lagi di channel ini untuk belajar matematika. Sebelum memulai, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi relasi dan fungsi part 2. Kompetensi dasar pada materi ini ada pada 3.3 dan 3.4. Sedangkan IPK-nya yaitu mendefinisikan fungsi dan mengamati perbedaan fungsi dan relasi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Setelah belajar materi ini, kalian akan bisa memahami pengertian fungsi, memahami ciri-ciri fungsi, serta mengetahui perbedaan relasi dan fungsi. Sebelum ke materi baru, mari kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pekan lalu. Pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian relasi. Relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Cara penyajian relasi itu, yang pertama ada diagram panah, kedua ada diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, apa sih fungsi itu? Fungsi nama lainnya adalah pemetaan. Jadi kalian tidak perlu bingung ya jika di buku atau di soal ada kata pemetaan, karena pemetaan itu adalah fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi, syarat fungsi itu adalah setiap anggota asal harus punya pasangan, yang pertama. Yang kedua adalah tetapi pasangannya tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Ibu ulangi, ada dua syarat, yaitu yang pertama, setiap anggota harus punya pasangan. Yang kedua adalah pasangannya tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Oke, lanjut kita bahas yang contoh yang sebelah kiri ya, yaitu himpunan A adalah himpunan asal dan himpunan B adalah himpunan tujuan. Relasinya dihubungkan dengan tanda panah ya, karena ini merupakan diagram panah. Kita lihat syarat yang pertama, A1 dihubungkan, A2 dihubungkan, A3 dihubungkan, A4 juga dihubungkan. Maka syarat pertama, yaitu setiap anggota pada himpunan asal dihubungkan ke himpunan tujuan terpenuhi. Kita lihat syarat yang kedua, yaitu dihubungkannya ke tepat satu anggota. A1 tepat pada B2, A2 tepat pada B1, A3 tepat pada B4, A4 tepat pada B3. Sehingga ini merupakan fungsi. Sama halnya dengan yang sebelah kanan. Oke, jadi ciri-ciri fungsi itu ada dua ya. Yang pertama, semua anggota himpunan asal dipasangkan ke himpunan tujuan. Yang kedua, setiap anggota himpunan asal selalu dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan tujuan. Contoh, misalkan S anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, dan T anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasi yang didefinisikan adalah 3 kurangnya dari. Apakah relasi S ke T merupakan fungsi? Coba kita cari relasinya terlebih dahulu ya. 1 adalah 3 kurangnya dari 4. 2 adalah 3 kurangnya dari 5. Sedangkan 3 adalah 3 kurangnya dari 6. Syarat pertamanya terpenuhi, yaitu setiap anggota pada himpunan S dihubungkan ke himpunan tujuan. Himpunan tujuannya adalah himpunan T. Kemudian syarat yang keduanya, apakah dihubungkan ke tepat satu anggota pada himpunan T? A1 tepat pada A4, 1 tepat pada 4, 2 tepat pada 5, dan 3 tepat pada 6. Maka dari itu,
Ya, relasi S ke T merupakan fungsi. Kemudian kita akan membahas perbedaan relasi dan fungsi. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kiri, diagram panah sebelah kiri. Kita cek apakah dia relasi. Iya ya, dia relasi karena relasi itu kan tadi menghubungkan anggota himpunan asal. Di sini himpunan asalnya adalah A dan ke himpunan tujuan. Di sini himpunan tujuannya B. Berarti dia relasi. Dan apakah dia fungsi? Kita lihat syarat yang pertamanya. Syarat pertama itu anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B. Apakah kita cek A1 dipasangkan, A2 dipasangkan, A3 dipasangkan, A4 dipasangkan. Syarat pertamanya terpenuhi. Syarat yang keduanya yaitu dihubungkannya ke tepat satu anggota. A1 tepat pada B1, A2 tepat pada B4, dan seterusnya. Sehingga relasi ini merupakan fungsi. Kemudian yang sebelah kanan ternyata relasi tetapi bukan fungsi karena syaratnya tidak terpenuhi gitu ya. Anggota himpunan A selalu mempunyai pasangan di himpunan B. Benar ya? A1 dipasangkan, A2 dipasangkan, A3 dipasangkan, A4 dipasangkan. Tetapi syarat yang keduanya dihubungkan ke tepat satu anggotanya tidak terpenuhi karena di sini A2 memiliki dua pasangan gitu ya. Dihubungkan ke dua anggota himpunan B sehingga tidak terpenuhi fungsi sehingga dia bukan fungsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu diagram Cartesius. Kita perlu ingat bahwa sumbu mendatar atau sumbu horizontal pada diagram Cartesius ini merupakan daerah asalnya. Sedangkan sumbu yang vertikal atau sumbu yang tegak ini merupakan himpunan tujuannya. Kita lihat syarat yang pertama untuk mengetahui fungsi atau bukan. Setiap anggota pada himpunan asal, di sini himpunan A berarti ya. Setiap anggota himpunan A dihubungkan ke himpunan tujuan. 1 dihubungkan ke B, 2 dihubungkan ke A, 3 dihubungkan ke B. Kemudian 4 juga dihubungkan ke C. Maka dari itu syarat pertamanya terpenuhi. Syarat yang kedua dihubungkan ke tepat satu anggota. 1 tepat pada B, 2 tepat pada A, 3 tepat pada B, 4 tepat pada C. Sehingga benar dikatakan relasi ini dikatakan fungsi. Kemudian yang sebelah kanan 1 dipasangkan pada C, tetapi 2, 3, 4-nya tidak dipasangkan atau tidak dihubungkan kepada himpunan tujuannya, himpunan B-nya. Sehingga ini relasi tetapi bukan fungsi. Selanjutnya, perbedaan relasi dan fungsi pada himpunan pasangan berurutan. Jika himpunan pasangan berurutan, yang depan ini merupakan daerah asalnya atau himpunan asalnya, sedangkan yang belakang ini merupakan himpunan tujuannya. Kita ketahui di sini misalkan A adalah A, B, C, D, E, dan T adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian himpunan relasinya dihubungkan yaitu dari A ke T. Kita lihat di sini daerah himpunan asalnya terlebih dahulu, A dipasangkan, B dipasangkan, C dipasangkan, D dipasangkan, dan E dipasangkan. Dan dipasangkannya tepat satu pada himpunan T, sehingga yang sebelah kiri merupakan fungsi. Kemudian yang sebelah kanan, A dipasangkan, B dipasangkan, D dipasangkan, E dipasangkan. Ternyata C-nya tidak dipasangkan ya, sehingga relasi ini merupakan bukan fungsi, karena syaratnya tidak terpenuhi. Latihan soal. Misalkan
anggota himpunan S itu 1, 2, 3 dan T itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kurangnya dari. Apakah relasi S ke T merupakan fungsi? Coba kita jawab satu-satu ya. 1 adalah 2 kurangnya dari 3. 2 adalah 2 kurangnya dari 4. Dan 3 adalah 2 kurangnya dari 5. Sehingga dapat ditulis himpunan pasangan berurutannya sebagai berikut: 1,3, 2,4, dan 3,5. Jadi, relasi S ke T merupakan fungsi, karena semua anggota himpunan S dipasangkan. 1, 2, 3 berarti dipasangkan ke T gitu ya, kepada tepat satu anggota himpunan T. Oke, latihan soal yang kedua, relasi yang mana yang merupakan fungsi? Kita lihat nomor 1, apakah fungsi? Ya, dia fungsi. Yang kedua juga fungsi, yang ketiga juga fungsi. Yang keempat, dia bukan fungsi karena relasi ini bukan fungsi karena tidak memenuhi syaratnya ya. Kan seharusnya syaratnya itu dihubungkan ke tepat satu anggota. Nah, tapi ini tidak ke tepat satu ya, bahkan dihubungkan ke 3 anggota pada himpunan tujuan. Lanjut yang nomor 5, fungsi. Nomor 6, bukan fungsi, karena dihubungkannya tidak ke tepat satu pada himpunan tujuan. Yang nomor 6, ini juga bukan fungsi ya, karena ini masih ada yang sama nih. Masih ada yang dihubungkan ke tepat ke lebih dari satu. Bukan fungsi. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah relasi dikatakan fungsi atau pemetaan apabila setiap anggota pada suatu himpunan dipasangkan kepada tepat satu anggota himpunan tujuan. Kemudian setiap fungsi merupakan relasi, tetapi relasi belum tentu dikatakan fungsi. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.